Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok Yakuza sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, di mana seorang bos Yakuza sedang dibuatkan tato oleh seorang kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga membuat bos Yakuza itu kesakitan. Lalu anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam. Hal itu langsung membuat si kakek ketakutan, karena beberapa tahun yang lalu dia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja yang membuat mereka semakin membuat para Yakuza ini tertawa terbahak-bahak. Dan ninja yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan. Ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza, termasuk si bos, sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat kagum, sekaligus takut. Karena mitos tentang keberadaan ninja dimulai pada bertahun-tahun silam tepat di sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi. Ninja pembunuh bernama klan Ozunu, yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozunu. Selama berpuluh-puluh tahun, kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak yang baru datang bernama Raizo. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapat perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Tak apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo jauh lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Sebagai contoh, Raizo mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara, atau harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian. Karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan, hingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid bernama Takeshi, yang nampak berambisi untuk mengalahkannya, sekaligus ingin cari perhatian dari gurunya. Ketika Raizo dicurangi hingga terluka di bagian kepala sang guru, bukannya memotivasi atau mengusap lukanya, tapi justru mana menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan teknik memelintir ulu hati, supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja. Hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan mata tertutup. Giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat, yang mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Karena Kiriko menolak perintahnya, maka dia mendapat sanksi langsung dari sang guru, berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapat sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo
yang merasa hutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikannya air minum melalui sebuah sedotan kecil. Beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian. Raizo pun sempat melarangnya, karena jika dia melakukannya, maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya, karena setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan dan punya hak untuk menunjukkan atau menentukan jalan ninjanya. Apa yang Raizo khawatirkan pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung di jantungnya. Kesempatan ini diberikan kepada Takeshi sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak marah dan dendam kepada para ninja. 7 tahun berlalu, kini Raizo sudah dewasa. Dan untuk pertama kalinya, Raizo mendapat kesempatan untuk melakukan debut pertamanya, yakni sebuah pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas, yang tanpa rasa ragu sedikit pun, Raizo langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi, untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozunu sejati, yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko. Sehingga ketika kenangan pahit itu tersirat lagi, maka amarah dalam diri Raizo pun seketika muncul. Setelah kejadian, sang guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan meninggalkan sedikit cindera mata berupa guratan di wajah yang membuat satu mata sang guru terluka. Dan kisah baru akan benar-benar dimulai ketika Raizo memulai hidup barunya dengan identitas yang baru. Dan inilah Ninja Assassin. Beralih ke Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen Europol bernama Mika, yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh massal Asia yang tiada lain adalah klan Ozunu, di mana Ryan, rekannya yang selalu berprasangka baik kepada pemerintah, pun kurang percaya dengan informasi tersebut, karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting. Kemudian Ryan nyatanya peduli dengan penyelidikan Mika, dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini, di mana 2 tahun yang lalu juga ada seorang agen intelijen asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini, bahwa memang benar beberapa oknum pemerintahan dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozunu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti menghabisi saingan politik, melukai pejabat jujur dengan cara sadis. Sehingga apabila Mika ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari agen yang tewas 2 tahun yang lalu. Tanpa buang waktu, Mika langsung menemui istri dari mendiang agen, di mana sang istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, ia menjadi seseorang yang ketakutan. Saking takutnya dia sampai memasang banyak sekali lampu sorot dan kamera CCTV, seolah takut dengan sesuatu yang ada di balik kegelapan. Dan benar saja, pada malam kematiannya, semua lampu tiba-tiba padam, namun kamera CCTV masih aktif dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. Saat Mika periksa, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelaku, namun Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Dengan kehidupan barunya di kota, dia kebetulan sedang berada di tempat cuci pakaian tepat saat ada seorang wanita Jepang meminta pertolongannya berkat latihan. Selama bertahun-tahun, Raizo memiliki insting yang sangat-sangat tajam, hingga dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya. Sehingga Raizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa. Setiap kali dia pulang dari luar,
Raizo pasti selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu. Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan ilmu pelajaran dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Meski pada insiden terakhir, dirinya mengalami luka yang sangat parah. Tetapi karena Raizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, ia dapat melakukan beberapa hal luar biasa. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit yang terdiri dari rantai, dan pisau tajam kecil akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman yang terpencil dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko masih membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kirikolah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya. Sehingga sekarang tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozuno. Kembali ke Mika yang sedang berada di kantornya dia. Kedatangan seorang utusan dari pemerintahan yang rupanya mulai mencurigai tentang penyelidikan yang dilakukannya. Sehingga Mika segera menemui Ryan untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya. Untuk memastikan penyelidikan ini, sehingga Ryan yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera tinggalkan kota ini dan pergi cari tempat aman untuk sementara. Waktu tiba di rumah Mika, diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga Mika menjadi sangat khawatir. Karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan. Ketika sudah masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam. Dan tiba-tiba sungguh tak diduga Raizo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Tujuannya adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Ozuno, sekaligus membalas dendam kepada guru Ozuno. Mereka berdua pun berhenti di suatu tempat untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko. Mika malah menghubungi Ryan untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Raizo, sehingga Ryan segera memberikan lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya, dan Ryan ternyata punya agenda tersendiri dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang akan sedikit memaksa. Berlokasi di sebuah gedung kosong dengan tangan dan kaki yang terikat lengkap dengan lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Ryan yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum. Dan Raizo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja. Sehingga Mika dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya,
Tetapi Ryan yang percaya diri dengan pasukan taktisnya pun tidak mengindahkan peringatan tersebut sampai ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis itu. Mika terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo tepat saat satu ninja sudah masuk ke dalam. Dan Ryan, yang di awal meremehkan para ninja pun, kini hanya bisa terdiam menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri. Little brother. Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raizo. Raizo yang masih bertarung di dalam gedung. Meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tetapi jika terus-menerus lama-lama kelelahan juga. Sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap. Sekarang para ninja pembunuh ini harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan karena Raizo sudah terlalu kelelahan. Akhirnya, dia pun perutnya terkena tebasan pedang. Ketika Takeshi akan mengakhirinya, tiba-tiba Ryan berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya. Sementara Mika membawa Raizo yang terluka ke kamar hotel. Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raizo. Supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozuno berada. Raizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada guru Ozuno. Sepanjang perjalanan, Raizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru dia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik menyembuhkan diri menggunakan jurus jutsu tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi obat efektif sehingga luka pada perut Raizo bisa rapat sendiri. Tiba di markas, Raizo langsung menghadapi sang guru. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan Raizo yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datangnya tempat ini, sang guru melihat potensi besar pada diri Raizo. Dan ada sedikit harapan tentang Raizo yang akan menjadi penerusnya, menggantikan kepemimpinan klan Ozuno di tempat ini. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain. Sehingga sekarang Raizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya tepat disaksikan oleh Takeshi dan para murid. Mereka tidak langsung membunuh Raizo tetapi ingin puas terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama. Ketika Raizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya. Tepat saat Takeshi menyadarinya tiba-tiba meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan. Tetapi ketika dihadapi dengan sepasukan militer senjata berat, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu Raizo yang ikatannya sudah dilepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan guru untuk membalas dendam atas Kiriko dengan modal 2 bilah pedang di tangan. Raizo harus menghadapi Takeshi dan anak buahnya yang momen ini benar-benar beradrenalin karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berseliuran di mana-mana. Selesai menghabisi para ninja ini, Raizo harus menghadapi Takeshi yang mengingatkan kembali akan rasa sakit Raizo ketika melihat Kiriko mati dibunuh Takeshi. Raizo dengan amarah dan kebrutalan membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Raizo menghadapi sang guru.
beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Raizo diserang secara bertubi-tubi berdarah-darah, benar-benar dihajar habis-habisan oleh sang guru. Bergerak sangat terlalu cepat. Meski Raizo sudah berusaha maksimal, dia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Tepat saat Raizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun sungguh sangat disayangkan sang guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika yang membuatnya langsung terjatuh. Raizo harus melihat orang baik dibunuh oleh tangan biadab gurunya. Pada titik ini Raizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar, Raizo bisa meniru sebuah jurus, tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Saatnya sang guru ketar-ketir melihat anak didiknya lebih jago, dan lebih cepat, lebih luar biasa menguasai jurus rahasianya, sehingga sang guru harus tewas saat itu juga. Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang berada di sebelah kanan. Setelah semua selesai kini, sudah waktunya Raizo pensiun dari dunia ninja. Sikap Raizo yang memilih untuk mengkhianati kelompok jahatnya